Saudara sekalian, selama ini orang banyak berbicara bahwa Allah menentukan segala perkara. Allah menentukan segala perkara. Pernyataan itu sudah dianggap benar dan diterima dengan tangan terbuka. Seakan-akan suatu kebenaran yang baku. Ini pemahaman yang sebenarnya kurang tepat, saudaraku. Mereka memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini telah ditentukan Allah sesuai dengan keinginan dan selera Tuhan. Seakan-akan tidak ada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Allah di luar dirinya. Dengan pernyataan itu seakan-akan manusia hidup di bawah tekanan takdir. Di bawah tekanan takdir di mana manusia hanya menerima saja apa yang telah diskenariokan oleh Allah. Manusia tidak berkutik sama sekali. Dan takdir itu dipandang sebagai harga mati yang dicantumkan Tuhan tanpa bisa ditawar atau diubah harganya. Jadi manusia hanya menjalani segala sesuatu yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Seakan-akan kalau sebuah sinetron skripnya sudah ditulis, Allah sekaligus sebagai skenario dan kita semua sebagai pemerannya. Pernyataan Allah menentukan segala perkara itu mengisyaratkan bahwa Tuhan berdaulat mutlak tanpa bisa dimengerti sama sekali oleh manusia. Seakan-akan Allah berdaulat mutlak dan semua tindakannya tidak bisa dimengerti sama sekali oleh manusia. Jadi Tuhan sebagai penulis skrip sekaligus sutradara. Nah, dalam kenyataan hidup saudaraku sekalian, semua ini menjadi misteri ilahi yang tidak bisa dan tidak akan dapat dimengerti oleh manusia. Benarkah demikian? Nah, kita akan bahas ini. Ini pertemuan kedua saya berbicara mengenai kedaulatan Allah. Saya setuju. Banyak tindakan dan keputusan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas ini. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Dan saya bisa paham bahwa banyak tindakan-tindakan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Saya paham itu. Tetapi bukan berarti manusia tidak tahu sama sekali tindakan-tindakan Allah dan segala alasan yang ada mengapa Allah lakukan ini, Allah lakukan itu. Kita harus memahaminya. Sebab kalau sama sekali kita tidak tahu, saya harus mengatakan Tuhan jahat. Tuhan jahat. Yang satu dihukum, satu dibuat miskin, satu dibuat menderita, yang lain masuk neraka. Suka-sukalah Tuhan. Tidak mungkin begitu. Tidak mungkin, saudara. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-8 dan 9, saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke. Kali ini saya minta Bapak Ibu memberikan konsentrasi penuh kepada apa yang saya kemukakan, ya. Supaya apa yang telah saya persiapkan ini betul-betul bisa diserap oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu memiliki kecerdasan untuk memahami hidup. Kalau kita tidak memahami Allah atau pengetahuan tentang Tuhan atau sama dengan teologi,
Lebih baik kita tidak pernah jadi manusia. Kalau Anda mau jadi monyet, dan bisa hidup di tengah-tengah monyet secara proporsional, harus belajar monyetlogia. Tapi sekarang kita hidup di tengah-tengah manusia, selain kita harus mempelajari antropologi, bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat dan bersosialisasi, tentu kita sudah melakukan sejak kecil. Kita telah belajar bagaimana bersosialisasi dengan manusia. Tapi kita juga harus mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang terus berurusan dengan kita. Kita harus mengenal dengan benar siapa dia. Kalau tidak, ya lebih baik jadi monyet. Memang banyak tindakan dan keputusan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti oleh pikiran manusia yang terbatas. Tetapi bukan berarti semua tindakan yang berkenaan dengan kita tidak bisa dimengerti. Jika demikian, buat apa Alkitab ditulis? Justru sejarah kerajaan Allah di muka bumi dengan seluruh tindakan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel sampai perbuatan Allah yang mengutus putranya agar manusia belajar, bisa memahami bagaimana menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dari hal ini manusia mengenal jalan Tuhan yang harus dijalaninya atau bagaimana hidup sesuai kehendaknya. Saya ulangi, memang banyak tindakan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi bukan berarti semua tindakan Tuhan yang berkenaan dengan manusia tidak bisa kita mengerti. Justru Alkitab ditulis memuat sejarah kerajaan Allah yang memuat warisan pengenalan akan Tuhan dari kehidupan Adam, Hawa, Abraham, pemanggilan Israel sebagai umat pilihan, Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Semua itu sebuah rangkaian besar yang harus membuka pikiran kita untuk mengenal who is he, siapa dia. Lihat dunia sudah gelap dan jahat begini, kita harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang benar. Hidup kita hanya 70-80 tahun. Dan kita akan menyongsong kekekalan, saudaraku sekalian. Kampungan kalau kita hanya memikirkan dunia hari ini. Yang hanya sepotong. Dan belum tentu kita senang. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Ya. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Ya, mengajar engkau apa yang memberi faedah. Ada yang diajarkan. Terus? Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, aku menunjukkan jalan. Jadi kamu harus mengerti jalan itu. Supaya kamu jangan salah melangkah. Supaya jangan kutuk dan kesulitan yang kamu terima. Jadi bukan berarti lalu semua tindakan Allah misteri. Harus ada yang bisa kita pahami. Supaya kita tidak berjalan salah. Anda boleh kaya. Anda boleh cantik. Anda boleh ganteng. Anda boleh berkedudukan tinggi. Anda boleh berpangkat. Tapi kalau kau tidak berkenan depan Tuhan, you are garbage. Forever everlasting garbage. Sampah abadi. Apa sulitnya sih? Berkenan. Kita harus mengenal Tuhan. Tidak mungkin Allah itu misteri gelap gulita yang tidak bisa kita pahami. Yang semua tindakannya serba misteri. Lalu manusianya berkata, takdir. Konyol, saudara. Itu sebabnya Alkitab itu setebal itu. Supaya kita bisa belajar mengenal kebenaran Tuhan. Gak ada orang yang lebih terhormat dari orang yang berkenan. Dan kita tidak mungkin bisa berkenan tanpa mengenal kebenaran Tuhan. Tanpa mengenal jalan-jalannya. Sejarah kerajaan Allah di muka bumi. Tindakan-tindakan Tuhan Allah. Pasti beralasan. Pasti beralasan. Atau memiliki koridor-koridor hukum. Atau tatanan. Yang melaluinya manusia mengenal siapa Allah. Dan bagaimana harus bersikap terhadap dia. Kenapa Allah marah? Kenapa Allah memberkati? Kenapa Allah mengutuk? Kenapa Allah bertindak demikian? Kenapa Allah bertindak begitu? Alkitab mencatat.
So we have to know the truth. Kita harus tahu kebenaran. Nggak boleh kita berkata, oh semua itu takdir. Enggak. Ingat itu. Jangan kalau misalnya kita nggak lulus sekolah. Nggak lulus nak. Ya Pap. Ya Om. Kenapa lulus? Takdir Om. Enggak. Kamu yang menentukan hasil sekolahmu nak. Oh, saya sudah sering berkata. Sudah suratan takdir. Punya jodoh seperti ini. Kenapa kau pilih Jambrong? Kenapa nggak pilih David? Saudara harus mengerti. Jangan digigit takdir. Tabrakan, takdir. Semalam suntuk kamu nonton bola. Kamu ngantuk. Nggak bisa bilang takdir. Nanti kalau miskin, saya miskin bang takdir. Orang tua saya miskin, saya nggak bisa sekolah. Banyak anak orang miskin tidak sekolah kaya. Nanti kalau sudah begitu, nanti pendeta bilang gini, siapa yang mau sukses, saya doakan. Kutu-kutu kemiskinan, cabut. Enak aja lu kayak cabut bulu ayam. Nggak boleh main gitu, cabut kutu kemiskinan, cabut kutu kebangkrutan, nggak bakal bangkrut. Kalau dia nggak bisa mengelola atau tidak mengelola perusahaan dengan baik, bangkrut. Coba cabut aja loh. Ya takdir Pak nggak punya rumah. Kamu dulu boros. Punya uang kamu hambur-hamburkan. Kalau kamu hebat kamu bisa punya rumah, tahu? Terus pendeta gini, nggak punya rumah jangan takut. Saya cabut kutuk pengembaraan. Kutuk si buta gua hantu. Itu loh dibodohin sama orang-orang begitu. Jangan hematlah. Saya bisa beli rumah. Hah? Jangan boros, kerja keras. Di perusahaan kalau kerja, jangan suka berantem, mengalah. Taatlah kepada atasanmu, setialah kepada atasanmu. Alkitab mengatakan jangan hanya kepada yang baik, atasanmu yang jahat pun kamu harus taati. Kan dari situ kamu mendapat gaji. Jangan diam-diam nyolong, diam-diam ngomongin jelek atasanmu. Makan dari dia. Kalau orang Kristen begitu, awas loh. Tapi dia jahat banget, Mak. Tapi kamu kerja sama dia. Itu resikonya. Kalau nggak suka, ayo keluar. Jangan ngomong-ngomongin dia. Saya sudah ajarkan yang begini-begini. Perempuan nggak nikah, udah takdir. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin Tuhan menentukan kamu nggak nikah. 1. 2. Kamu galak, judes. Nggak ada orang mau sama orang judes. Baru lihat mukanya, aduh. Gua kawin sama wanita begini, TBC gua 3 tahun. Laki-laki nggak laku kawin lalu berkata, saya ini yang takdir. Nanti dulu. Gigimu kuning-kuning, bau ketekmu begitu, mana perempuan mau? Kamu nganggur lagi. Paham nggak maksudnya? Yang keren, punya kerjaan. Begini loh saudara. Kalau Anda keren, punya kerjaan. Itu juga, aduh saudaraku, lalat pun nempel. Sama kalau perempuan tenang, biar wajahnya nggak secantik Li Jingxi atau Li Suling. Jauh dari Chung Chuhung. Tapi kalau penampilannya menarik, lembut, orang, Anda punya pesona. Inner beauty-nya ada pesona. Iya, Anda nggak usah obral. Di mana mah sale, midnight sale. Malu-maluin aja loh. Dan jangan murahan gitu loh. Makin murahan makin enak laki-laki. Yuk tenang aja, belum dapat jodoh tenang aja. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon semara. Oke, saya teruskan ya. Udah ngerti ya? Udah saya langsung ke belakang supaya Anda tahu. Saya ini mau ngomong apa? Tindakan Allah pasti memiliki landasan. Setuju? Tindakan Allah pasti punya alasan. Tidak mungkin Tuhan bertindak tanpa alasan. Nah, sekarang kita belajar tentang pribadinya. Apa yang membuat Tuhan marah? Apa yang membuat Tuhan berkenan? Maka belajar kita Alkitab. Jangan dikit-dikit takdir. Memang ada takdir mati, tapi takdir hidup. Kenapa Anda jadi orang Manado? Takdir mati itu. Anda nggak bisa bilang, Tuhan kenapa aku tidak lahir dari perut orang Swiss? Itu takdir mati. Anda jadi orang Manado, takdir mati. Manado rusak atau Manado baik, itu tanggung jawabmu. Kenapa Tuhan aku lahir di Indonesia? Ya mau lahir di mana? Jepang. Itu takdir mati. Tapi Anda jadi orang Indonesia yang sukses,
atau orang Indonesia yang rusak, tergantung Anda. Jadi, Allah menentukan segala perkara. Pernyataan ini bukan berarti Allah sewenang-wenang tanpa aturan mengambil keputusan dan bertindak. Seperti yang saya telah kemukakan dalam banyak penjelasan, bahwa Allah adalah Allah yang memiliki hukum. Allah memiliki aturan. Allah memiliki tatanan di dalam dirinya. Jadi kedaulatan Allah bukan kedaulatan dalam keputusannya saja untuk menentukan nasib orang. Tetapi kedaulatan Allah juga pada tatanan atau hukum yang digariskan atau ditentukan. Kalau Tuhan berkata begini, kamu jangan makan buah ini. Pada hari kau makan buah ini, kamu akan mati. Tatanan, betul? Kedaulatan Allah membuat tatanan. Dan Tuhan strictly, ketat, konsekuen, fair, tengli pada tatanan itu. Ketika ada makan buah itu, Tuhan tidak bisa kolusi. Tuhan tidak bisa nepotisme dan berkata, sudah Adam, dan bilang-bilang orang. Nggak ada orang tahu kan? Nggak bisa. Dan berkata, Adam, belah buah. Itu yang mengerikan, bro. Itu yang mengerikan. Nah, kalau kita sekarang mengerti hal ini, kan kita mesti bersikap alert, waspada. Coba kalau orang bicara takdir, miskin takdir, jodoh takdir, wah semua takdir. Nanti akhirnya, bisakah kamu berkata neraka bukan takdir? Sebab kalau dari perkara-perkara kehidupan setiap hari engkau sudah memberikan label takdir, yang itu nanti bisa menjuruskan nasib kekal, bisakah kau berkata itu juga takdir neraka? Dan kalau neraka juga takdir penentuan Tuhan, betapa jahatnya Tuhan. Padahal Alkitab berkata, ia tidak mengendaki seorang pun binasa. Betul? Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Jadi jangan berkata, ini dipilih Tuhan untuk selamat. Yang itu tidak jelas. Loh. Kalau saya berkata yang sebelah kanan nanti pulang dapat snack ya. Berarti yang situ nggak dapat. Itu konsekuensi logisnya. Ini contoh loh, jangan nanti pulang snacknya mana. Enggak loh ya, ini contoh loh. Karena pernah juga ada komplain, Pak, katanya ada snack, yang ada di sana ada snack, Pak. Yang di Citycon ada. Kebetulan ini ibu datang, snacknya pas lagi habis, mau lagi diambil. Padahal jangan sembarangan ngomong dong, ada snack, nggak ada snack. Ada, Bu, lagi diambil ibunya. Pas datang, pas lagi habis. Gitu. Maka saya tegur pengurus. Gimana kalau sampai ada SMS, Pak Eras ngomong, ada snack, ada snack. Ada kok, Pak. Ya, mungkin ibu tuh di sini. Bu, ada, Bu. Nanti khusus untuk ibu dikasih ya, khusus. Ini bercanda, oke, nggak apa-apa. Supaya Anda tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul kita penuhi. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu memiliki koridor-koridor. Jadi kita tahu dong koridor-koridornya Allah. Tuhan itu wataknya gimana, hakikatnya bagaimana. Itu yang kita tahu. Karena kita bukan monyet. Kita manusia. Yang menentukan nasibnya. Sesuai dengan hukum tatanan yang Tuhan gariskan. Tindakan Allah juga didasarkan pada reaksi atau respon manusia terhadap hukum dan pribadinya. Tindakan Allah kepada Pak Pantas itu juga tergantung dari reaksi Bapak, respon Bapak terhadap hukum Tuhan dan pribadi Tuhan. Makanya bereaksilah dengan baik, betul? Bereaksilah dengan baik. Belajarlah dari Alkitab. Bagaimana orang-orang yang bereaksi dengan baik dan menjadi kekasih Tuhan. Dan jangan contoh orang-orang yang bereaksi salah sehingga tidak mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Amin. Maka belajar Alkitab. Seperti misalnya saudara minta supaya diberkati Tuhan. Pak Pendeta tolong doakan. Terus saya dengan gampang begini. Dengan gampang saya berkata, tenang, tenang. Saya doakan, tenang. Saya sakti.
Saya dekat sekali sama Tuhan. Tadi pagi baru makan pagi saya. Tenang, kau kudoakan, semua beres. Itu jahat loh. Jahat loh. Doa saya tidak bisa merubah nasibmu loh. Tergantung reaksi dan responmu terhadap Tuhan dan hukumnya loh. Ini, kadang-kadang kita tuh gampang berkata, apa masalahmu? Saya doakan. Saya cabut problemmu. Saya lepaskan berkat. Emangnya punya berkat siapa? Yang punya berkat itu Tuhan. Dan orang bisa diberkati atau dikutuk tergantung keputusan orang itu. Itulah sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Nah kalau dikesankan, diisyaratkan dengan jelas dan kuat bahwa nasib jemaat bisa dipengaruhi oleh doa pendeta, oleh bujukan pendeta. Tuhan bisa dibujuk sama pendeta. Kesannya bahwa pendeta itu bisa membujuk Tuhan. Waduh, saudara rusak. Dan tidak boleh dilakukan. Dan tidak boleh terjadi. Amin. Tuhan tidak bisa dibujuk. Dan saya tidak mau membujuk Tuhan. Karena Tuhan punya integritas. Tuhan punya integritas. Seperti yang pernah saya berikan ilustrasi. Misalnya saya kenal Menteri A. Lalu Bapak berkata kepada saya, Pak Eras kenal Menteri itu enggak? Oh kenal. Bisa bantu saya enggak Pak? Supaya proyek saya digolkan. Oh gampang. Proyek bisa digolkan, saya minta tolong dia. Gampang. Itu kurang ajar loh. Dia punya sumpah jabatan. Dia punya tatanan yang harus ditegakkan sesuai dengan fungsi dan jabatan. Enak aja. Semua ada aturannya. Lebih baik saya berkata, wah nggak bisa. Tapi kan dia hebat Pak, bisa menggulkan proyek. Bisa sih, tapi saya nggak berani. Nggak berani saya. Bukan tidak meyakini kuasa dan kemampuannya. Tapi saya lebih menghormati hakikatnya. Amin. Integritasnya. Sama dengan Tuhan. Oh dulu saya juga begitu. Pak Pendeta, tolong doakan usaha saya maju. Oh gampang. Saya doa puasa demi ibu. Yang gitu-gitu tuh loh ngaco. Sama dulu kita kan nggak ngerti. Pak saya belum nikah. Gampang. Kamu puasa. Senin Kamis. Enak aja. Saudara bisa mengerti ya? Belajar mengenal Tuhan. Belajar kebenarannya. Dan selesaikan dengan tanggung jawab. Walau semua bersumber pada diri Allah sendiri. Semua kan bersumber pada Allah dong. Setuju? Amin. Tetapi Tuhan berkenan membuka pengertian manusia untuk mengenal dirinya. Mengenal tatanannya. Maka pengenalan akan Allah itu luar biasa pentingnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup benar, oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan akan Dia. Begini Bapak Ibu, Bapak di surga Tuhan semesta alam berkenan dikenal oleh kita lewat 2 sarana. 1, secara literal, firman Tuhan. Amin. Di sini dibutuhkan ketekunan belajar, lihat latar belakang Alkitab, bahasa aslinya dan lain sebagainya. My responsibility, tanggung jawab saya. Makanya saya mengajar seperti begini, berapa lembar saya persiapkan. Supaya saudara jangan jadi korban pikiran mendadak. Semua saya persiapkan. Tapi nggak cukup. Setelah Anda tahu, amin, temui Tuhan sendiri di rumah. Sediakan waktu 30 menit paling tidak. 1 jam. Tiap hari. Anda kalau mau ketemu presiden, itu lewat sebuah protokoler yang rumit dan jelimet. Dan tidak mudah dan tidak bisa.
Tetapi Anda bisa ketemu Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus setiap saat Anda mau. Katakan amin. Ini satu hal yang indah sekali. Jadi jangan ada waktu Anda tidak bertemu Tuhan. Saya sibuk sekali, saudara. Tapi tetap saya ketemu Tuhan. Kalau nggak pagi, saya siang. Kalau nggak siang, saya sore. Nggak bisa sore, saya malam. Saya malam nggak bisa, saya tengah malam. Tengah malam nggak bisa, saya dini hari jam 1, jam 2. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Tidak bisa tidak ketemu Tuhan. Kita harus berkata, lebih aku mati daripada nggak ketemu Tuhan, aku jadi rusak. Malah kalau boleh saya berkata, sebelum aku rusak, bunuh aku Tuhan. Supaya aku bisa masuk ke rumahmu. Ada waktu, Anda bisa ketemu Tuhan. Supaya Anda juga bisa memiliki karunia. Spirit membedakan roh. Anda bisa tahu orang ini benar. Khotbah ini benar. Khotbah ini salah. Orang itu licik. Anda akan peka. Allah mau dikenali. Allah mau berbicara. Allah mau akrab. Allah berdaulat. Tetapi Allah punya tatanan. Dan Allah bertindak juga tergantung dari respon. Dan reaksimu terhadap Tuhan. Anda bisa mengerti itu? Allah tidak bisa hukum saudara marah tanpa alasan. Tidak ada. Tidak akan. Kenapa Tuhan bertindak demikian? Karena kamu begitu. Setuju? Nah, lebih baik kita mengenal Tuhan supaya kita jangan mendapat celaka, saudara. Ada kan ibu-ibu yang kadang bertindak tanpa alasan. Tiba-tiba marah. Apalagi kalau ibu-ibu dikhianati suaminya. Suaminya kabur nggak pulang-pulang. Anak laki-laki yang mirip bapaknya. Mirip suaminya itu muka anaknya. Pulang sekolah tiba-tiba ditampar. Anak bilang, kenapa mama? Muka lu mirip bapak lu. Itu tidak benar toh. Tuhan tidak mungkin bertindak begitu. Tuhan berkati dia. Dia bisa peka dengan Tuhan. Oh Tuhan sayangi dia. Kok saya enggak? Bro, jangan saudara sampai diintimidasi iblis dengan suara Tuhan pilih kasih. Dan maaf ya, ini bukan mencela siapa-siapa. Sering orang ngomong di mimbar, mengesankan dia hebat, dia VIP Tuhan. Dia punya nomor khusus HP Tuhan. Kalau Anda tidak, ini kacau. Semua kita punya privilege yang sama. Hak istimewa untuk bertemu Tuhan dan mengenal dia. Yuk kita mengisi hidup kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Plus kamu suka berdoa. Setiap hari setengah jam, 1 jam. Kamu sakti. Sungguh, nona-nona yang belum punya jodoh, nggak usah begini, Tuhan, aku tulang rusuk siapa? Supaya jangan jadi tulang rusuk babi. Saudara punya kepekaan, non, begitu kamu lihat pria, jebret. Bukan. Titit, ada suara begitu. Bukan. Kali. Ya. Kalau sampai Tuhan besertamu, itu luar biasa. Tinggal di dalam engkau. Anda mengerti maksud saya? Saya bukan ngomong kosong. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kalau sampai saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. 30 menit. 1 jam. Saudara bisa nonton sinetron 1 jam. Opera Van Jawa 2 jam. Kenapa Anda tidak bisa sungguh-sungguh ketemu Tuhan? Anak muda, buktikan Allahmu hidup. Tapi jangan mistik-mistik ya. Dikit-dikit, aku mendengar suara Tuhan. Aku lihat ada kecoa di kepalamu. Aduh, itu kacau, yang begitu kacau. Ada yang begitu-begitu, dikit-dikit. Tuhan berbicara. Jangan percaya. Masing-masing bisa mengenal Tuhan. Dulu saya juga kadang-kadang mikir kalau orang berkata, Pak ada pesan dari Tuhan. Apa ya? Gitu. Kalau sekarang, Pak ada pesan. Nggak usah Tuhan bisa lewat kau. Aku sudah bisa dengar suara Tuhan sendiri. Kecuali aku bandel seperti Imam Eli. Aku akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau aku mencari Tuhan, dia pasti berbicara padaku. Saudara, nggak usah cari-cari itu loh yang nabi-nabi itu loh. Biar dinubuatkan. Senang banget tuh. Nggak usah.
Banyak bohongnya itu. Anda langsung ketemu Tuhan. Andai Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, andai tidak tahu, don't worry. Amin. We don't know about the future, but we know who hold the future. Kita tidak tahu hari esok, tapi kita tahu yang pegang hari esok. Amin, Pak. Kita nggak tahu umur sampai kapan. Apa nggak tahu kan? Sama, saya nggak tahu juga. Tapi kita percaya Tuhan pegang kita. Nggak usah dikit-dikit mau dinubuatkan. Oh, Tuhan mau bicara gini gitu. Bohong. Saya bukan mana pasti bohong. Sebagian besar, hampir semua bohong. Saya udah beberapa kali membuktikan itu bohong. Itu juga membuat orang jadi bodoh. Tidak mandiri, tidak independen. Anda harus mandiri dengan Tuhan bersama. Belajar firman, lalu Anda belajar mengenal Tuhan. Supaya reaksi-reaksi Tuhan terhadap diri manusia itu apa? Pelajari di Alkitab. Itulah warisan pengenalan akan Allah yang tiada tara nilainya. Tiada tara nilainya. Allah menentukan segala perkara. Ingat, bukan berarti Allah sewenang-wenang tanpa aturan mengambil keputusan dan bertindak. Seperti yang saya kemukakan, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang sempurna. Tuhan itu hakim. Kalau Allah menentukan segala perkara, artinya bahwa Tuhan memperkarakan segala hal yang manusia lakukan. Tolong dicatat. Kalau dikatakan Allah menentukan segala perkara, bukan Allah dalam kedaulatannya sesuai selera dan keinginannya menentukan segala sesuatu. Bukan begitu. Tetapi Allah sebagai hakim, sebagai eksekutor yang memutuskan, memperkarakan segala hal dalam hidup manusia berdasarkan ketetapan, hukum, tatanan yang digariskan oleh Allah yang bersumber pada dirinya sendiri. Makanya saudara, kalau mengerti kebenaran ini, Anda hidup dalam kebenaran Tuhan, Anda nggak takut mau mati, mau hidup, apapun yang terjadi. Aku berjalan dengan Tuhan, aku tidak melanggar firman-Nya. Tapi kalau nggak kan, oh Tuhan, lindungi aku, lindungi. Nggak perlu. Aku ada di dalam Tuhan. Aku hidup untuk melayani Dia. Aku tidak berbuat jahat. Aku bekerja sebagai tanggung jawabku, memenuhi kebutuhan keluargaku. Dan aku mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Aku berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Anda nggak perlu takut. Anda masih bersama saya? Amin. Ada koridornya. Berjalan dalam koridor itu. Setuju? Iya. Makanya juga kadang-kadang orang takut setan. Kenapa kamu takut setan? Selama kamu hidup benar, setan takut sama kamu. Anda setuju itu? Kamu anak Tuhan kok. Aku anaknya. Aku dilindungi. Malaikat lebih kuat dari setan. Dan Allah besertaku. Tapi kalau orang takut-takut, kenapa takut? Allah berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kecuali kamu tidak mau menyertai Dia. Saudara menyertai Tuhan? Itu masalahnya. Kamu jalan sendiri. Kamu suka-suka sendiri. Makanya engkau jadi takut-takut. Mengerti maksud saya? Kalau kita di koridor jalan Tuhan, ada hukumnya. Nggak mungkin Tuhan bertindak suka-suka Tuhan. Dia bertindak sesuai dengan hukum dan aturan dan tatanannya. Makanya tadi saya katakan kalau orang sadar tubuhku bait Roh Kudus, punya Tuhan, aku jaga sebaik-baiknya. Tapi di luar kemampuanku, Tuhan yang jaga. Betul? Usahaku milik Tuhan, aku bekerja sekeras-kerasnya. Aku tidak usah bilang, Tuhan tolong lindungi. Dia akan lindungi, ini miliknya Dia. Aku berjalan di koridornya. Kecuali aku merasa ini milikku. Semua milik Tuhan. Paham? Hebat sudah? Hebat. Makanya kalau ada anak muda di sini, kalau tidur takut berpikir begini, malaikat di sini. Lu muncul gua tabok. Kita berjalan di koridor kita, kecuali Anda hidup tidak benar. Nah itu. Kalau Anda anak Tuhan, Anda ngusir setan pun berkuasa dalam nama Yesus. Keluar. Tapi kalau Anda sudah rusak pikirannya, yang bisa ngusir itu hanya pendeta. Tuh. Udah salah kan? Mana ada ayatnya?
Kita tuh sering itu rusak gara-gara kita itu punya konsep yang salah. Saya juga punya persoalan ketika ngusir setan, kenapa nggak keluar-keluar ya? Ada apa ya? Aku juga mesti bertanya. Aku di luar koridor Tuhan ini. Bener, sombong. Ngusir setan keluar, setan keluar. Yang lain, keluar, nggak keluar. Kenapa? Yang dua tadi kamu sombong. Yang ini lu rendah hati dulu. Biar lu tahu, gua yang melepasin, bukan kamu. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah, itu. Yang begitu-begitu saya alami, saudara. Saya alami. Bukan Tuhan berkali-kali, saudaraku. Berkali-kali waktu muda, KKR. Wah, orang nangis-nangis. Lalu satu ketika saya khotbah, nggak ada yang bertobat. Saya tantang maju ke depan, nggak ada yang maju. Saya tantang terus nggak ada yang maju. Akhirnya ketua panitia yang maju. Betul. Sama istrinya. Waduh, saya malu bener. Kenapa? Sombong. Kalau kamu di koridormu, aku akan menyertai. Kalau kita melihat Alkitab, memang mengesankan Tuhan itu menentukan segala perkara dalam kedaulatannya tanpa bisa dimengerti. Seakan-akan itu ada hal seperti itu. Seperti misalnya di Lukas. Ya. Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya. Misalnya begitu. Lalu Amsal 10 ayat 22. Teks yang lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu kan ayat-ayat terkenal kan saudaraku. Betul? Lalu seakan-akan dari ayat-ayat itu dikesankan Tuhan itu pokoknya Tuhan kalau mau menurunkan siapa Tuhan turunkan. Kalau Tuhan nggak turunkan ya Tuhan nggak. Kesannya seakan-akan begitu. Padahal maksud firman Tuhan itu tidaklah demikian saudaraku. Coba Lukas pasal 1 ayat 52 tadi. Ini satu contoh dulu saudara. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Iya. Coba kalau dilihat sekilas kira-kira sudah bisa bayangkan apa kalau sekilas. Ulangi Pak bacaannya Pak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Akhirnya kita itu terkesan begini. Kita mau baik-baik sama Tuhan agar ditinggikan baik-baik. Masalahnya, bagaimana baik-baiknya itu? Halo? Anda masih perhatikan saya? Amin? Ulangi Pak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Ya. dan meninggikan orang-orang yang rendah. Bukan Tuhan itu karena perasaan sentimental, perasaan sentimen, like and dislike. Semua ada koridor, semua ada tatanan, ada hukumnya. Kenapa Tuhan turunkan, mengapa Tuhan naikkan. Tuhan turunkan Saul nggak nurut. Tuhan angkat Daud, karena Daud punya hati yang berkenan. Setuju? Amin? Lah iya saudara, bukan begini. Gue lagi gak seneng nih sama Saul. Turun, gue ganti. Nggak ada begitu, ada alasannya kenapa Tuhan turunkan, kenapa Daud dinaikkan bro. Betul? Harus ada. Semua itu ada catatannya. Tapi itu Pak, Yakub jadi diberkati kain, Esau diturunkan. Esau tidak mendapatkan hak kesulungan. Yakub dapat itu Allah udah kasih tahu sebelumnya. Saudara kan gara-garanya ditanya sama Ishak sama Tuhan, ini kenapa bayi dalam kandungan kok pada tolak menolak ini? Kalau nggak tanya juga dikasih tahu. Begini nanti kakak adiknya lebih besar. Padahal zaman dulu kakak harus lebih besar supaya bisa diterima fakta itu. Kan Tuhan Maha tahu, bro, betul? Kalau Tuhan kasih begitu istimewa untuk memberitahu, jangan jadi ukuran. Nubuat bukan ketetapan. Ini penting. Nubuat bukan ketetapan. Tidak sama dengan ketetapan. Nubuat bukan ketetapan. Yang memang suatu hari kemudian Yakub, Esau itu kan kurang ajar. Dia kawin dengan wanita di sekitar itu, orang-orang Kanaan suka-suka sendiri. Kan nakal emang jahat itu pria. Dan ceroboh, saudara. Udah ketahuan itu gaya cerobohnya itu.
Dia pulang dari berburu, capek, dia cium bau. Kok enak ya bau apa ya? Yakub bikin kacang merah. Kup, kasih kup. Ya tapi gini aja bang, kalau you makan kacang merah saya, abang jadi adik saya mau nggak? Oh nggak apa-apa, aku juga akan mati. Betul nggak? Aku juga mau akan mati katanya. Ambil aja. Coba. Giliran minta Ishak, papa minta hak kesulungan berkat. Papanya bilang, sudah kuberikan kepada adikmu. Tuh. Watak kayak begitu, betul nggak? Watak kayak begitu mau menjadi ahli waris nenek moyang Mesias. Nggak bisa bro. Tuhan tuh pasti punya alasan. Firaun dikeraskan hatinya. Tuhan memang lagi suka ngerasin Firaun. Bro, nggak ada orang baik mendadak, jahat mendadak, betul? Firaun sampai dikeraskan karena memang dia sudah jahat. Dia tidak akan melepaskan bangsa Israel. Tahu dong wataknya Firaun. Coba kalau Anda lihat cerita itu, keluarnya bangsa Israel. Seketika dia berkata, ya udah bawa keluar. Besoknya, nggak jadi deh. Ngerti nggak orang model begitu? Maka dibantai anaknya yang paling sulung, pewaris tahtanya. Baru dia nangis kekejer, nangis Bombay. Lalu, ya udah pergi deh. Udah pergi nih. Pergi deh, berbakti. Udah pergi. Dipanggil panglimanya. Siapkan tentara, bunuh semua. Edan gak itu orang? Emang orang edan itu? Gak bisa Tuhan main kerasin hatinya tanpa ada alasan. Anda mau diberkati jadi kekasih Tuhan atau Anda mau dikutuk jadi musuh Allah, tergantung saya punya keputusan. Nah sekarang kalau tahu begini, takutlah akan Tuhan. Dan jangan sembarangan hidup. Jadi kedaulatan Allah itu bukan harga mati. Seakan-akan Allah sewenang-wenang dalam bertindak. Tapi Allah bertindak sesuai dengan hukum yang ada dalam dirinya. Dan reaksi, respon orang terhadap diri Allah. Iya dong. Sebab Allah itu Allah. I am the law. Aku hukumnya. Ikuti aturanku. Bukan ikuti aturanmu. Tuhan, aku kasih persembahan. Nanti aku punya usaha diberkati limpah ya. Jangan macam-macam ya. Hatimu benar, hatimu lurus. Tuhan pasti berkati. Amsal pasal 10. Ini karena sering ayatnya keluar. Sering dinyanyikan. Sering diucapkan. Jadi saya mau baca ayat ini saudaraku. Supaya saudara memiliki pengertian yang jelas. Ya. Oke. Amsal 10 ayat 22 bro. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tahu nggak ini ayat sering dinyanyikan, diucapkan orang. Sering. Ulangi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kan orang bilang gini, udah biar susah-susah juga. Wah percuma. Kalau Tuhan berkati bisa kaya. Masalahnya kenapa orang bisa diberkati? Kenapa sudah susah-susah juga nggak ada berkat? Jangan hanya dilihat secara dangkal. Sebab pernyataan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah hakim yang melakukan eksekusi. Tentu berdasarkan asas keadilan. Jangan dikesankan bahwa Allah itu suka-suka. Jangan ya. Kalau ayat-ayat seperti ini dilihat dari sudut secara dangkal. Maka terkesan bahwa Allah tanpa aturan yang jelas bertindak. Tetapi ayat-ayat ini harus dilihat dari sudut yang lengkap. Bahwa Allah adalah satu-satunya pengambil keputusan yang bertindak sesuai dengan hukum, aturan, tatanan yang bersumber pada dirinya sendiri dan tergantung respon reaksi manusia. Manusia pun juga diberi kesanggupan untuk memahami hukum, aturan, tatanan tersebut sekaligus bisa mengenal siapa dia. Jadi kita itu bukan orang yang berjalan dalam gelap. Terus jeder. Ditentukan. Jeder. Kenapa kamu ke sini? Kenapa nggak ke sana? Itu harus kita pahami.
Kita bukan orang buta yang berjalan dalam gelap. Kita manusia yang punya mata yang bisa melihat, mata jasmani, mata rohani, untuk mengerti apa yang mendatangkan kecelakaan dan apa yang mendatangkan berkat. Makanya orang belajarlah mengenal kebenaran, berilah waktu untuk ketemu Tuhan. Anda kan punya feeling, punya insting, punya naluri, punya sensitivitas, punya kepekaan untuk mengerti. Jangan begini, saya mesti begitu. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Amin.